I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, kami dari kelompok 3, mata kuliah teori organisasi dari Universitas Kristen Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan tentang birokrasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan ada anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Clara Septriana Maitimu. Yang kedua ada Eva Yolanda Lubis. Yang ketiga ada Vista Basani Raja Guguk. Dan yang terakhir ada Regina Lydia Della Ayunitias. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Eva. Definisi birokrasi. Istilah birokrasi berasal dari bureaukrati dalam bahasa Prancis, kemudian menjadi bureaukrati dalam bahasa Jerman, yang akhirnya menjadi burokrati. Burokrazia dalam bahasa Italia, dan burokrasi dalam bahasa Inggris. Definisi birokrasi dalam Kamus Akademi Prancis mengartikan sebagai kekuasaan, pengaruh dari para kepala staf biro kepemerintahan. Dalam Kamus Bahasa Jerman mendefinisikan birokrasi sebagai wewenang atau kekuasaan yang berbagai departemen pemerintah dan cabang-cabangnya memperebutkan untuk diri mereka sendiri atas sesama warga negara. Dalam Kamus Teknik Bahasa Italia menunjukkan demikian, suatu kata yang baru yang artinya kekuasaan pejabat di dalam administrasi pemerintahan. Bintoro Cokromijojo mengemukakan bahwa birokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk pelaksanaan berbagai tugas yang bersifat spesialisasi dilaksanakan dalam sistem administrasi yang khususnya oleh aparatur pemerintahan. Teori birokrasi. Max Weber tidak pernah mendefinisikan birokrasi. Weber tidak menganggap istilah birokrasi sebagai bagian ilmu sosial. Proses ini mencakup ketepatan dan kejelasan yang dikembangkan dalam prinsip-prinsip organisasi sosial. Menurut Max Weber, staf administrasi birokratis, birokrasi dalam bentuknya yang paling rasional memiliki ciri tertentu sebagai berikut. Yang pertama, para anggota staf secara pribadi bebas hanya menjalankan tugas-tugas impersonal jabatan mereka. Yang kedua, hierarki jabatan yang jelas. Yang ketiga, fungsi-fungsi jabatan ditentukan secara jelas. Yang keempat, para pejabat diangkat berdasarkan suatu kontrak. Dan yang terakhir, mereka dipilih berdasarkan kualifikasi profesional, idealnya didasarkan suatu diploma atau ijazah yang diperoleh melalui ujian. Selanjutnya, mereka memiliki gaji dan biasanya ada juga hak-hak pensiun berjenjang menurut kedudukan dan hierarki. Pejabat dapat selalu menempati posnya dalam keadaan tertentu, ia juga dapat diberhentikan. Pos jabatan adalah kerja sendiri itu lapangan kerja. Yang selanjutnya terdapat suatu struktur karir dan promosi dimungkinkan berdasarkan senioritas maupun keahlian atau superior. Selanjutnya pejabat mungkin tidak sesuai baik dengan posnya maupun dengan sumber-sumber yang tersedia di pos tersebut. Selanjutnya ia tunduk pada sistem disiplin dan kontrol yang ragam. Birokrasi rasional semakin penting. Ia memiliki seperangkat ciri, yaitu ketepatan, kesinambungan, disiplin, kekuasaan atau luas, keajegan atau reliabilitas, yang menjadikannya secara teknis merupakan bentuk organisasi yang paling memuaskan, baik bagi para pemegang otoritas maupun bagi semua kelompok kepentingan yang lain. Perkembangan bentuk-bentuk organisasi modern di semua bidang atau negara, gereja, tentara, partai, ekonomi, kelompok-kelompok kepentingan, perkumpulan-perkumpulan sukarela, badan-badan pendharma, atau apapun. Secara sederhana identik dengan perkembangan dan peningkatan yang berkesinambungan dengan administrasi birokrasi. Para birokrasi sebagai administrasi bodi menentukan sejumlah ciri pokok yang dominan yang melekat di tubuh birokrasi, yaitu yang pertama, bahwa di dalam birokrasi disyaratkan adanya pembagian tugas dan spesialisasi secara lugas yang segala sesuatunya berdasarkan atas ketentuan-ketentuan serta peraturan-peraturan pada unit maupun subunit organisasi. Di mana wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada setiap karyawan atau mulai dari tingkat pemimpin hingga pegawai terendah ditaati dengan segala konsekuensinya tanpa terkecuali. Yang kedua, interaksi komunikasi vertikal dalam tubuh organisasi di dalam melakukan hubungan bersifat imparsial tanpa terkecuali. Hal ini berlaku bagi individu-individu yang terikat hubungan kerja atau pegawai dalam organisasi. Yang ketiga, setiap proses kegiatan yang terjadi dalam organisasi berlandaskan sistem dan subsistem administrasi yang mempergunakan sarana perlengkapan dan dokumentasi tercatat dan dituangkan di dalam teori administrasi atau penggunaannya bergantung pada luas dan besar kecilnya organisasi bersangkutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Regina.
Birokrasi mesin. Birokrasi secara umum mengacu pada struktur organisasi yang kompleks, hierarkis dan prosedural yang ada dalam lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi lainnya. Hal ini melibatkan aturan regulasi dan prosedur yang ditetapkan untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan organisasi. Dalam konteks mesin atau teknologi, birokrasi mesin dapat mengacu pada prosedur atau protokol yang ditetapkan untuk mengelola, mengoperasikan, dan memelihara mesin atau sistem teknologi. Misalnya dalam industri manufaktur ada prosedur yang ketat untuk mengendalikan kualitas produk dan memastikan bahwa mesin bekerja dengan baik. Ini melibatkan penggunaan pedoman dan protokol yang ditetapkan untuk perawatan rutin, pemeliharaan, dan perbaikan mesin. Birokrasi mesin juga mengacu pada struktur organisasi di dalam departemen teknologi atau IT suatu perusahaan. Ada kebijakan dan prosedur yang harus diikuti dalam pengelolaan infrastruktur teknologi, pemberian izin akses, dan pengelolaan komputer. Karakteristik birokrasi mesin. Yang pertama itu konsep utama. Standarisasi peraturan sangat diformalisasi. Yang kedua, teknostruktur adalah bagian terpenting dalam organisasi. Yang ketiga, tugas operasi rutin sangat tinggi. Yang keempat, tugas dikelompokkan ke departemen fungsional. Yang kelima, sentralisasi kewenangan. Yang keenam, pengambilan keputusan sesuai rantai komando atau berjenjang. Yang ketujuh, struktur administrasi rumit. Yang kedelapan, perbedaan tajam antara aktivitas staf dan lini. Kekuatan birokrasi mesin, yang pertama itu standarisasi yang dibuat menghasilkan efisiensi. Yang kedua, tercipta economies of scale, meminimalisasi duplikasi personalia dan alat, bahasa sama dan pekerjaan. Yang ketiga, standarisasi pada organisasi memudahkan operasionalisasi sehingga biaya operasional lebih murah. Yang keempat, keputusan diambil dengan sentralisasi sehingga tidak ada kebutuhan pengambilan keputusan yang inovatif dan berpengalaman di bawah tingkat eksekutif senior. Kelemahan birokrasi mesin, yang pertama itu spesialisasi menimbulkan konflik antar unit sehingga bisa terjadi tujuan fungsional unit mengalahkan tujuan keseluruhan organisasi. Yang kedua, perhatian lebih banyak ke peraturan. Bila ada masalah yang tidak secara tepat sesuai peraturan, maka tidak ada tempat atau sulit untuk dimodifikasi. Kapan birokrasi mesin dipakai? Yang pertama itu organisasi besar, yang kedua lingkungan stabil dan sederhana, yang ketiga teknologi berupa pekerjaan rutin yang bisa distandarisasi. Berikut adalah beberapa contoh birokrasi mesin, bank, kantor pos, dan pabrik mobil. Nah, ini adalah struktur dari birokrasi mesin terhadap kantor pos. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ita. Birokrasi profesional. Birokrasi profesional ini memberikan kesempatan pada organisasi untuk mempekerjakan spesialis yang sangat terlatih bagi operating core-nya. Sambil tetap mempertahankan efisiensi dari standarisasi, birokrasi ini menggabungkan standarisasi dengan desentralisasi. Kedua, ada eksplorasi ilmu pengetahuan yang menciptakan kelas baru dari organisasi yang membutuhkan para profesional untuk menghasilkan produk dan jasa mereka. Contoh yang jelas adalah rumah sakit, universitas, museum, perpustakaan, dan perusahaan yang mendesain pekerjaan engineering, agen jasa sosial, dan sebagainya. Hal ini menciptakan kebutuhan akan suatu desain organisasi yang menyadarkan diri pada spesialisasi sosial daripada spesialisasi fungsional. Yang ketiga, spesialisasi fungsional adalah spesialisasi yang didasarkan atas kepemilikan kemampuan individual, bukan atas dasar pembagian kerja. Kekuatan desain ini terletak pada operating core-nya. Karena desain ini mempunyai kemampuan kritis yang dibutuhkan organisasi dan mempunyai otonomi yang diberikan melalui desentralisasi untuk menerapkan keahlian mereka. Nah, kelebihan dari birokrasi profesional adalah pertama, efektivitas dan efisiensi. Birokrasi profesional dapat memberikan kepastian hukum dan proses yang dijamin secara hukum. Kedua, ada akuntabilitas. Sistem ini memastikan tanggung jawab dan akuntabilitas individu dalam organisasi. Yang ketiga, ada kompetensi. Birokrasi profesional memberikan peluang yang sama bagi individu dengan kemampuan atau kualifikasi yang sama. Keempat, ada transparansi. Birokrasi profesional memfasilitasi transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, ada stabilitas. Birokrasi profesional dapat memberikan stabilitas dan keamanan yang diperlukan untuk kelangsungan organisasi. Di sini ada kekurangan dari birokrasi profesional. Yang pertama, ada biaya.
Sistem birokrasi profesional dapat memakan waktu dan sumber daya yang besar. Kedua, ada keterbukaan. Birokrasi profesional dapat membentuk persyaratan yang sangat formal dan sulit dipenuhi bagi individu yang tidak memiliki kualifikasi yang cukup. Dan yang ketiga ada rigidity, kesulitan dalam mengubah sistem birokrasi profesional ketika perubahan diperlukan. Yang keempat ada keterpisahan dari kepentingan publik. Birokrasi profesional dapat menjadi lembaga yang terisolasi dari kepentingan publik atau masyarakat. Yang terakhir ada kesulitan dalam membuat keputusan. Kadang-kadang birokrasi profesional terlalu berkutat dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkan, sehingga membuat keputusan yang sulit bagi individu dalam organisasi. Berikut adalah struktur organisasi birokrasi profesional dalam contoh universitas. Di sini adalah struktur organisasi universitasnya ya teman-teman. Materi birokrasi yang relevan. Yang pertama itu ada unsur-unsur birokrasi, yaitu hierarki, urutan kewenangan dalam organisasi. Dalam suatu birokrasi, tujuan organisasi yang lebih luas dibagi lagi ke dalam beberapa subtujuan. Kegiatan kerja untuk menyelesaikan tujuan ini secara khusus dirusak oleh spesialisasi mungkin terhadap unit yang paling kecil. Berbagai kegiatan digabungkan lagi dengan penekanan yang lebih berat pada spesialisasi dan ditujukan pada posisi yang spesifik. Setiap posisi melingkupi suatu bidang yang untuk mana ia mempunyai batas kekuasaan yang sempurna. Yang kedua, ada kualitas keahlian. Birokrasi mempunyai berbagai kualitas keahlian. Dalam hal ini terdapat penyeleksian yang bebas yang didasarkan atas kemampuan atau kualifikasi teknis, atas latihan-latihan kejurusan yang tinggi, keterampilan yang dipelajari pada latihan-latihan kejuruan itu atau melalui pengalaman. Yang ketiga itu ada aspek-aspek karir. Birokrasi mempunyai sejumlah aspek karir yang sangat erat hubungannya dengan beberapa keadaan yang meliputi unsur-unsur profesional yang baru digambarkan. Tentunya yang utama dalam pekerjaan itu merupakan karir dengan kedudukan tetap dan hak-hak pensiun, kenaikan pangkat didasarkan pada masa kerja yang lebih lama dan prestasi, yang diputuskan dengan pertimbangan para pemimpin atasan. Pemecatan pegawai hanya dikarenakan sebab-sebab yang objektif. Yang keempat ada kewenangan dan kekuasaan yang legal. Dalam suatu birokrasi, kewenangan dan kekuasaan menentukan kelembagaan atau jabatan. Seseorang yang memegang suatu jabatan, kekuasaan yang ia gunakan adalah sah dalam jabatan itu, yaitu kekuasaan tersebut tidak tergantung kepada pribadinya, melainkan hal itu merupakan bagian dari jabatan yang didudukinya. Selanjutnya dibacakan oleh Clara. Berikut adalah fungsi-fungsi birokrasi. Yang pertama ada spesialisasi. Birokrasi menggunakan spesialisasi untuk mencapai peningkatan produktivitas. Dalam masyarakat modern, seorang dapat mencapai keahlian yang terbatas pada tingkat pekerjaan. Birokrasi memungkinkan seseorang menjadi spesialisasi di bidang di mana ia mempunyai keahlian. Yang kedua adalah struktur. Birokrasi memberikan bentuk atau segi pembentuk pada suatu organisasi, yaitu dengan jalan membuat strukturnya. Tugas atau kewajiban setiap posisi dengan jalan ini dapat digambarkan. Dalam hal ini, terdapat suatu hierarki pimpinan yang bertanggung jawab pada setiap tingkatan bagi kegiatan unit-unit bawahan. Penyusunan itu memberikan suatu hubungan kegiatan yang logis, dan ini merupakan suatu sarana pemenuhan bagi keterbatasan individu pada jangkauan sesuatu pekerjaan pada rentangan kompetensinya. Yang ketiga, kemungkinan meramalkan dan kestabilan. Kekuasaan pengaturan, penyusunan, aspek-aspek profesional, dan unsur-unsur birokrasi lainnya yang memungkinkan untuk memberikan ramalan yang mantap dan kestabilan bagi suatu organisasi. Birokrasi merupakan suatu sarana yang baik untuk pencapaian kestabilan pada pengalaman yang berharga. Yang keempat, rasionalitas. Birokrasi membawahi kerasionalan pada suatu organisasi. Dalam suatu birokrasi, keputusan dibuat menurut tujuan atau tidak berat sebelah. Dan secara umum, menyetujui kriteria tidak dengan perubahan pikiran yang tiba-tiba, yang bertingkah, ataupun
yang mendukung satu pihak. Menurut Weber, suatu organisasi yang rasional bersandar pada kepercayaan dalam kelegalistisan, pola-pola kekuasaan atau peraturan yang normatif dan hak dari mereka yang diangkat di bawah kekuasaan peraturan yang demikian untuk menghasilkan perintah-perintah. Dan yang kelima yaitu demokrasi. Birokrasi itu menunjang demokrasi dengan penekanannya pada kompetensi teknis sebagai basis utama untuk memperoleh dan mempertahankan suatu pekerjaan atau jabatan. Perlindungan keinginan memilih sesuatu, kebiasaan, dan basis-basis perantara lainnya tidak mempunyai dampak negatif kemampuan seorang dalam hal ini memperhitungkan segala sesuatunya. Di sini terdapat contoh penerapan birokrasi dalam organisasi atau perusahaan. Contoh penerapan birokrasi dapat dilihat dari adanya reformasi birokrasi pada Kabupaten Jember. Nah, dalam konteks reformasi birokrasi atau good governance, terdapat sejumlah program inovasi di Kabupaten Jembrana yang layak dicontoh oleh daerah lainnya di Indonesia. Sejumlah program tersebut dibagi 4 kelompok bidang, yakni bidang pendidikan, perekonomian, tenaga kerja dan kependudukan, pertanian, serta perizinan dan struktur pemerintahan. Yang pertama, di dalam bidang pendidikan, terdapat 5 program yaitu pembebasan biaya sekolah SD sampai SMU, negeri, dan program beasiswa untuk SD sampai dengan SMU, swasta. Pembangunan atau perbaikan gedung sekolah dengan pola block grant atau regrouping sekolah, pemberian beasiswa kepada guru untuk melanjutkan pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru melalui penambahan insentif tambahan, serta penyelenggaraan sekolah kajian untuk mencetak anak didik yang memiliki disiplin tinggi, budi pekerti, keterampilan, ilmu pengetahuan, dan teknologi atau iptek serta mempunyai wawasan global. Kedua, dalam bidang perekonomian, tenaga kerja, dan kependudukan. Terdapat 9 program yaitu dana bergulir, pemberian alat kerja kepada kelompok masyarakat, pelatihan dan penempatan kerja di kapal persiar, pelatihan dan pemanganan kerja di Jepang, info bursa tenaga kerja di Dinas Kependudukan, pembebasan biaya ke pembuatan KTP dan akte. Lalu yang ketiga itu dalam bidang pertanian. Terdapat 3 program, yaitu program inovasi dalam pemberian dana talangan kepada KUD untuk membeli gabah petani, pemberian dana talangan kepada petani cengkeh, dan pembebasan pajak bumi dan bangunan untuk areal pertanian. Dana talangan pemberian gabah petani dilakukan dalam rangka mengatasi kesulitan petani terkait dengan murahnya harga gabah pada waktu musim panen raya. Lalu selanjutnya dalam bidang perizinan dan struktur pemerintahan. Terdapat 6 program, yaitu pelayanan izin 1 atap, perubahan struktur organisasi pemerintah kabupaten sesuai dengan PP 8 tahun 2003, absensi pegawai pemerintah kabupaten dengan menggunakan HENKEI, pembentukan tim owner estimate atau OE dalam pengadaan barang dan jasa, pemberian insentif tahunan bagi pegawai pemerintah kabupaten, dan pembatasan penggunaan kendaraan dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana. Saya akan membacakan salah satu dari 3 jurnal tersebut yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan Akademik dan Birokrasi Terhadap Kepuasan Mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian secara bersama-sama, kualitas layanan akademik dan birokrasi berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa. Dari hasil penelitian tersebut, terungkap bahwa kepuasan mahasiswa termasuk dalam kriteria memuaskan. Berkaitan dengan birokrasi, bahwa birokrasi juga memberikan pengaruh terhadap kepuasan mahasiswa. Walaupun hanya berpengaruh kecil, tetapi jika birokrasi dijalankan dengan benar, konsisten, bertanggung jawab, profesional, tegas, dan efisien, maka kualitas pendidikan di perguruan tinggi akan maju. Birokrasi sangat menentukan keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi perguruan tinggi yang telah dirumuskan. Birokrasi yang baik akan menambah dan meningkatkan kepuasan mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan bahwa ada pengaruh antara birokrasi terhadap kepuasan mahasiswa. Sumbangan kontribusi birokrasi terhadap kepuasan mahasiswa masih perlu ditingkatkan lagi
menjadi sangat baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new